Speak up, talk everything. Halo teman-teman semua, Hai. ketemu lagi dengan kita di podcast Speak Up. Yes. Nah, dan hari ini kita akan membahas bersama Ko Daniel salah satu topik yang bisa dibilang cukup sensitif mungkin ya. Ya, sangat sensitif. Tapi kita merasa ini topik yang sangat penting untuk dibahas. Ya mungkin beberapa dari teman-teman kalau sudah ada yang nonton dari podcast ini, mungkin tahu ya kurang lebihnya apa yang akan kita bahas. Karena ini hal penting mengapa dari cuplikan apa yang akan kita tanggapi ini, itu ada beberapa hal yang bisa jadi disalah mengerti. Yes. Dan menimbulkan pemahaman teologi yang salah. Ya. Dan ini cukup bahaya, karena ini teologi dasar ya, Ko ya. Ya. Yang penting dari kita untuk speak up yang ini, kita coba mengupasnya dari sisi kembali lagi. Kita mengupas dari sisi Alkitabiahnya. Kita mengupas dari apa sih arti per arti dari menurut dari kacamata dari firman Tuhan itu sendiri. Untuk menggalinya lebih dalam lagi secara pembahasan nanti. Dan di sini kita bukan untuk menghakimi, Tidak membawa untuk satu oknum atau satu hal keagamaan, tidak. Nah, jadi mungkin kalau ada, memang nanti kita akan menyebut beberapa nama yang ada di video tersebut, tapi bukan bermaksud untuk menjatuhkan orang-orang itu. Hanya di sini kita mau meluruskan beberapa hal yang memang bisa jadi disalah mengerti. Iya, dan kita juga nanti akan membahas, menyebutkan juga dari beberapa kepercayaan, tapi bukan mengarah kepada pengajarannya, tapi kepada inti maksud dari yang lagi viral ini. Ya, nah mungkin supaya nggak terlalu lama ya, kita akan putar videonya dulu, yang akan kita tanggapi bersama-sama. Kalau Tuhan itu satu, berarti empat dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas, gitu. Ini kan, agama itu kan sama, kalau saya bilang, sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar, gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis, gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wow, kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah, itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, dari video ini kita bisa lihat ya, sebetulnya ini berusaha mengarahkan bahwa agama ini semua sama. Ya. Nah, salah satunya tadi Pak Gilbert juga menggunakan perumpamaan tentang gajah. Sebenarnya ini filosofis ya sebetulnya. Ada yang mengatakan sekumpulan orang-orang buta, terus orang buta ini megang gajah. Dari sisi-sisi mananya? Ada yang pegang kakinya, bicara ini Tuhan itu seperti tembok. Ada yang pegang ekornya, Tuhan itu lembut dan panjang. Dan bagian mananya yang itu seakan-akan itu semuanya bahwa, ini adalah Tuhan yang sama. Betul. Nah, sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert ini, banyak orang yang menyalahpahami hal ini sebagai ajaran pluralisme. Nah, mungkin supaya kita bisa sampaikan juga dan teman-teman bisa mengerti ya, kita coba bahas dulu dari dasarnya ya, Ko. Apa itu pluralisme? Ya, kalau dari pluralisme sendiri kan ini asalnya kan menyamakan ya. Karena kata plural ya. Iya, umum. Yang dimana menanggapi bahwa segala sesuatu itu sama, dalam arti sama ini adalah tujuannya sama, keinginannya sama, dan apa yang diinginkannya sama. Oke. Tapi pertanyaannya dari pluralisme sendiri ini, apakah dari tujuan keinginan
dan satu kerinduan atau yang pernah juga disebutkan banyak jalan ke Roma. Oke, Nah, banyak jalan ke Roma. Apakah semua jalan itu tidak ada sesuatu hal yang dinamakan, oh ini jalannya itu apakah benar ke Roma atau seperti ini ke Roma kemananya, alamatnya, spesifiknya gitu loh. Joshua pernah ini melihat atau game yang satu kota terus di dalamnya itu banyak jalan. Oke. Banyak jalan gitu. Ada orang jalan sini ini ditemukan harus menemukan jalan yang di tengah. Iya. Ya, lah, semuanya sama. Tapi apakah nanti pada waktu tujuannya itu di tengah itu pasti ada apa? Di blok, ketemu tembok, ketemu sesuatu hal namanya adalah hambatan atau sesuatu yang tidak pada tempatnya itu sendiri. Nah, artinya pluralisme ini umum itu secara apa dulu? Oke. Dan di sini kan sebetulnya arahnya lebih ke arah agama ya. Jadi pluralisme yang dimaksudkan di sini lebih bicara tentang tadi Koko sudah sampaikan, kalau kita bicara agama ya, ajarannya, katakanlah kebaikan. Seperti ini ya, semua agama itu sebenarnya sama-sama mengajarkan kebaikan. Yes. Gitu. Karena ini sebenarnya kan salah satu dari pluralisme. Oke, mungkin kalau kita katakanlah dari sisi kebaikan, oke lah. Ya, mana ada sih agama yang mengajarkan satu hal yang untuk umatnya berbuat jahat. Yes. Oke. Nah, kalau dari sisi kebaikan, ya mungkin sedikit banyak bisa diterima, tapi kita juga harus tahu kebaikan dari sisi yang seperti apa. Yes. Nah, tapi bukan hanya tentang kebaikan, pluralisme ini juga bicara masalah keselamatan. Nah, karena ini kan yang banyak dibahas di podcast dari Pastor Gilbert ini tadi. Mencari keselamatan atau mencari yang sudah tadi disinggung bahwa the true God juga disebutkan bahwa tadi itu di video itu juga menyebut seperti orang buta memegang gajah. Loh, pertanyaannya, orang buta waktu nyebut mau memegang gajah, orang buta loh, dia nyebutkan orang buta loh. Apakah bisa megang gajahnya? Oke. Ngerti ya? Ini hal yang berbeda ya. Sebenarnya gambaran yang berbeda ya. Sebelum pegang gajahnya mungkin ketabrak sana ketabrak sini. Ya. Intinya, teman-teman, pluralisme ini lebih bicara tentang semua agama ini sebetulnya sama-sama bisa membawa kita kepada keselamatan. Nah, kira-kira kok kalau dalam konsep seperti ini, pluralisme ini, menurutku gimana? Dari keselamatan ya? Dari keselamatan ya? Dari Kita keselamatan ya? Karena ini banyak dibahas lebih ke arah keselamatan. Keselamatan. Saya pernah berbicara dengan salah satu dosen yang kemarin di podcast kemarin Pak Juanda ya. Dia ngomong seperti ini, dan ini saya juga debat sama dia udah berkali-kali, dan memang semua orang bahwa percaya bahwa ada satu pribadi yang berdaulat, dan berdaulat inilah yang disebut kekudusan. Lah manusia ini kan pada dasarnya semuanya berdosa, mencari satu jalan keselamatan. Lah, mencari jalan keselamatan itu dasarnya dosa. Dengan mencari jalan keselamatan, yaitu ada tadi berbuat baik. Berbuat tak baik yang seperti apa? Yang bisa mengakibatkan bahwa mencapai kekudusan. Apakah kekudusan itu bisa disamaratakan? Iya. Perbuatan baik Ya, seperti apa? Iya. Yang membuat kita yang berdosa ini bisa kudus. Nah, gitu kan? Yes. Kemarin di podcast yang sebelum ini, Pak Juanda juga menyebutkan bahwa dasarnya kita ini sudah berdosa. Berdosa. Dan sudah ditentukan loh, harus ada pertumpahan darah. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Lah, sering konotasinya bahwa ya sudah, kita memakai sesuatu hal, kalau sekarang kan seperti mengorbankan hewan, domba. Kambing, Ya. gitu ya. Lah, apakah domba hewan itu kudus? Ya. Oke, kita kembali lagi. Lah, pluralisme sendiri menyamakan bahwa mencari keselamatan. Apakah bisa dengan dalam keadaan berdosa itu? Gak bisa. Jadi pluralisme yang seperti apa? Jadi intinya adalah sebetulnya ajaran pluralisme sendiri ini tidak sesuai dengan Keselamatan. Alkitab. Iya. Tidak sesuai dengan kebenaran yang kita pegang Yes. sebagai seorang Kristen. Yes. Nah, intinya adalah
nggak mungkin kita, dan ini yang banyak diajarkan dengan agama-agama Yes. lain ya, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, dan Yesaya pun juga mengatakan bahwa Yes. setiap perbuatan baik kita adalah kain kotor. di Semuanya. hadapan Allah. Semua. Nggak bisa. Apapun itu. Apapun itu. Nah, jadi nggak mungkin dengan konsep keselamatan yang dimiliki oleh agama lain itu, Yes. mereka bisa mencapai keselamatan. Nggak bisa. Nah, itu yang membuat mengapa hari ini pluralisme ini nggak bisa masuk, nggak sesuai. Mungkin lebih cenderung pada cara penerimaannya secara dipaksakan. Oke. Ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya kita bilang kekristenan ya, karena di sini kan juga kita bahas dari sudut pandang kekristenan, Yes. sudut pandang kebenaran kita. Itu yang membuat mengapa hari ini kekristenan itu bersifat eksklusif. Ya, seakan-akan Kristen itu benar. Yang dikatakan bahwa kekristenan itu selalu benar dalam apa pengajaran, doktrin atau apapun. Sebetulnya ya dikembalikan lagi gitu loh. Keselamatan itu kita cari. Keselamatan itu kita cari. Karena apa? Untuk supaya kita selamat. Lah, dalam kita mencari itu, kita mencari satu kebenaran. Apakah dengan segala perbuatan, apakah dengan segala sesuatu pengajaran-pengajaran yang identik dengan skala perbuatan-perbuatan itu, apakah itu semuanya disebutkan keselamatan? Tidak bisa. Bukan kalau saya sih cenderung bukan masalah eksklusifnya sih sebetulnya. Karena masalah eksklusif ini berarti dikhususkan. Kalau ngomong dikhususkan sendiri ya, kalau saya pribadi, saya cenderung pada kepastian. Kepastian keselamatan. Saya tanya jaminan. saya tanya sama Yosua, ikut aku, pasti selamat. Apa Belum buktinya? tentu. Bisa jamin nggak? Nah, belum tentu. Karena apa? Aku berdosa. Iya. Karena aku berdosa, mau ngikut aku ke jurang. Ayo, monggo. Tapi enggak. Karena apa? Karena aku berdosa. Gak bisa. Kita harus kepada sesuatu sosok yang tidak berdosa. Satu pribadi yang moralnya itu bagus. Ya Bisa toh? dipercaya. Bisa dipercaya. Dan dia sudah dia sudah menunjukkan segala sesuatu eksistensinya, segala aktivitasnya, bahwa dia menyatakan bahwa aku kudus loh. Aku sudah menunjukkan segala sesuatu. Nah, itu kita temukan kepada siapa? Pribadi Yesus. Ya. Itu pribadi Yesus. Kita ngomong secara moral lah. Kita ngomong secara moral. Ngomong moral ya. Semua itu gak ada yang bisa punya moral seperti Yesus. Gak ada. Gak ada. Saya ini pernah berbicara dengan beberapa teman, beberapa apa. Tetap moral. Kita berbuat baik perbuatan, tapi kalau moral ya, aku memberikan korban atau yang sejumlah 1 triliun atau apa. Gitu. Tapi kalau aku moralku jelek, apakah korban bakaranku itu atau apa yang aku sumbangkan itu diterima? Gak bisa. Jadi masalah eksklusif kekristenan ini sendiri justru mengarahkan kepada satu sosok pribadi. Kepada satu sosok pribadi yang harus kita, kalau saya acungi jempol. Loh, di dalam Yesus sendiri, moralnya apa yang bisa disinggung? Negatif apa coba? Gak ada. Oke, gini kok. Hah. Kita bilang sebetulnya eksklusivitas ini bukan mengarah kepada kekristenan, bukan mengarah kepada agama, tapi kepada jalannya. Jalannya. Karena ini juga sesuai dengan yang tadi kita sempat bahas ya, Iya. sebelumnya ini Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan akulah jalan dan Kebenaran dan hidup. Nah, dan itu yang menarik adalah kata kebenaran dipakai di situ, dia menggunakan kata aletheia. Yes. Yang tadi Koko sudah sampaikan, kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Diganggu-gugat, apapun itu. Sifatnya kekal. Kekal, dan itu menjadi hukum. Dan itu menjadi satu ketentuan yang dimana seperti seorang hakim, seperti seorang yang punya kuasa. Tadi saya sudah bicarakan dengan Yosua. Saya datang pada Yosua dengan berseragam polisi. Ya. Berseragam polisi, saya datang. Saya ngomong, kamu bersalah. Saya berhak. Ya, saya pun takut. Ya, takut. Tapi kalau saya lepas seragam kepolisian atau apapun, saya datang pada Yosua, kamu bersalah. Apakah Yosua
menanggapi, enggak. Tapi itu menjadi satu ketetapan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan selain aku untuk menuju kepada Bapa. Itu kalau jadi eksklusif sendiri itu sendiri seperti prosesnya, jalannya iya. Dan itu nggak bisa disamaratakan. Itu nggak bisa dijadikan pluralisme. Karena apa? Kalau disamaratakan berarti harus ada yang sama dengan kata-kata itu. Artinya apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada nggak sama dengan kata-kata itu? Tidak ada. Semuanya mengarahkan kepada apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Bayangin dong. Kalau ada orang, saya punya barang. Saya punya barang nih. Saya punya barang nih teman-teman ya. Saya punya barang. Saya bilang sama, tidak ada di dunia ini yang bisa menyamai barangku. Berarti dia apa? Dia konsekuen dan dia menunjukkan bahwa barangnya ini tidak ada yang bisa menyamai. Iya dong? Ya, satu-satunya. Satu-satunya. Itu sama juga seperti akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa selain kepada Yesus. Tapi itu dari teks Yunaninya juga sangat menguatkan. Kenapa? Karena ada tiga ya, ada jalan, kebenaran, dan hidup. Di situ ada menggunakan kata satunya odos, aletheia, dan juga zoe. Dan ketiga-tiganya ini menggunakan kata singular. Sama. Yang berarti satu-satunya. Satu-satunya. Tiga-tiganya ini sama. Menjurusnya kepada sesuatu satu. Pribadi yang satu itu. Nah, tapi sebagai informasi juga ya buat teman-teman yang tadi saya sempat sampaikan dengan kodan tentang aletheia itu, karena dalam teks Yunani itu kebenaran itu bisa punya dua kata. Ada satunya aletheia, yang kedua dikaiosune. Nah, aletheia ini bicara tentang kebenaran tidak dapat diganggu gugat tadi. Sedangkan kalau dikaiosune ini masih ke arah kebenaran yang subjektif ya. Masih dipertimbangkan lah ya. Iya. Kadang kebenaran ini masih bisa berubah di tempat-tempat lain. Dan dibawa di kalau saya kemarin di video itu diperkosa gitu loh. Iya. itu aduh nanti kita bahas. Nah, jadi intinya itu menunjukkan bahwa eksklusivitas itu sebenarnya bukan ke arah kekristenannya. Tapi lebih kepada jalan keselamatan yang mengarah kepada pribadi Kristus. Yang kudus itu. Betul. Nah, tapi juga bahayanya kok. Kadang ada banyak orang tuh yang bukan punya pandangan pluralisme. Tapi bisa jadi mereka punya pandangan inklusivisme. Nah, inklusivisme itu apa? Semua agama, tidak harus Kristen, bisa diselamatkan hanya karena percaya kepada Kristus. Tapi mereka nggak harus menjadi seorang Kristen. Iya. Kalau saya sih lebih gini, nggak usah hidup seperti Kristus. Maksudnya. Jadi gini, banyak orang Kristen, tapi apakah punya karakter Kristus? Nggak tentu. Nah itu dia. Saya lebih suka di situ. Karena apa? Banyak juga orang Kristen, tapi belum tentu hidup seperti Kristus. Apa? Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah apa? Ada buah yang bisa ditunjukkan. Kita punya ya ini ilustrasi yang disebutkan tadi itu ilustrasi gajah gitu kan, memegang-megang. Iya bener, tapi orang buta loh yang megang loh. Itu digarisbawahi orang buta. Kecuali dia ngomong bahwa yang memegang itu orang yang melihat loh. Berarti apa? Hidupnya udah tahu bahwa apa? Hidupnya seperti karakter Kristus. Nggak bisa dong. Aku gak usah hidup, aku gak usah mengikuti Kristen. Loh gak apa-apa. Tapi hidupnya seperti Kristus loh. Karakter Kristus loh. Dan itu semuanya ada di dalam Kristen loh. Nah, berarti sebetulnya kalau dipikirkan, apakah memungkinkan seorang berkata, aku percaya kepada Kristus, tapi dia nggak jadi orang Kristen? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Bukan masalah agama sekali lagi. Bukan masalah agama. Tapi di dalam kekristenan itu mengajarkan kita harus seperti Kristus. Kristen itu sendiri kan. Kristus itu sama Kristus gitu loh. Kristus. Ini sebetulnya menarik juga. Ada banyak orang kadang tuh bilang seperti ini kok. Kristus aja, Yesusmu itu aja nggak pernah ngajarin Kristen. Kok bisa kamu jadi agama Kristen tuh gimana? Padahal sebetulnya teman-teman kita harus tahu ya bahwa teks kata Kristen itu sebetulnya punya arti orang-orang yang berkumpul bersama dan mereka mengikuti teladan Kristus. Teladan Kristus. Betul. Bukan agamanya. Bukan. Makanya tadi pluralismenya. Loh, itu secara umum. Tapi harus dilihat dari prosesnya.
Kristen itu bukan hanya KTP gitu loh. Ya, tapi itu adalah teladan yang kita apa? Seperti firman Tuhan berkata, jadikan terang, jadikan hidupmu adalah garam dan terang dunia. Apakah bisa? Nggak pernah baca kebenarannya, kitabnya. Saya bukan ngomong tentang Alkitab, semua baca Alkitab loh ya. Oke. Semua baca Alkitab loh ya. Ya, di luar Kristen pun di luar juga pun baca Alkitab. ada yang mengkritisi ya. Tapi apakah mengerti kebenaran? Artinya apa? Bukan hanya moral, gitu. Tapi di dalamnya itu ada sesuatu perbuatan-perbuatan yang dimana menunjukkan seperti karakter Kristus. Jadi kadang-kadang ini yang mungkin disalahpahami. Dan ini sebetulnya menjawab ada salah satu statement dari Dr. Richard juga yang beliau ini bertanya gitu ya. Beliau ini bertanya bahwa gimana kalau orang-orang dari agama lain ini, apakah mereka itu sebetulnya bisa selamat juga kalau mereka mau percaya kepada Kristus tapi mereka nggak mau jadi agama Kristen? Sebetulnya ya nggak masuk akal ya. Bukan masalah bisa nggak bisanya, nggak masuk akal aja. Kenapa kalau kita betul-betul percaya kepada Kristus, harus kita mengikut teladan Kristus. Iya, kita orang Kristen. Kita nggak bilang agama ya. Logikanya gini, kita tarik secara logika. Yos, aku mengikuti dirimu, tapi aku nggak mau tentang apapun yang tentang dirimu. Aku mengikuti dirimu. Apakah bisa gitu loh? Iya. Kita mengikuti satu perusahaan, dan perusahaan itu punya rule. Iya. Punya rule ya. Dan rule itu pasti kan dari identitas pribadi dari sosok yang punya dong. Betul. Iya dong, nggak mungkin orang bos gini mententeng terus habis itu sakarepmu. Ya loh, wis terserah gitu. Loh, aku jadi bos tak tendang dirimu, sorry aja gitu. Kalau dirimu nggak bisa ngikuti aturan itu terbuat dari apa? Dari seorang pribadi. Nggak mungkin, Yos. Nggak bisa, Yos. Tidak lucu juga kalau misalkan ada orang yang mengklaim bahwa kekristenan itu dibuat oleh Paulus. Waduh. Ono meneh. Ini atas dasar apa gitu ya? Berarti kan sebetulnya orang-orang yang berpendapat seperti ini mereka belum betul-betul memahami sebenarnya. Loh, mungkin ada beberapa teman yang nggak pernah membaca teks ini atau mungkin teman-teman kurang teliti bahwa Paulus sendiri itu bertobat karena apa? Dia ditemukan oleh Kristus, oleh Yesus sendiri di perjalanan di Damsik loh. Ya. Dan dia menjadi buta loh ya, bukan buta. Dan dia harus disembuhkan oleh Yesus sendiri, menyuruh siapa? Ananias. Untuk apa? Disembuhkan. Dan dia belajar sendiri kepada Kristus. Di mana? Di Mesir loh. Di Mesir loh, bukan 1 tahun, 2 tahun. Kalau nggak salah 3 tahun setengah loh. Dan itu bukan waktu yang pendek. Dan itu kalau di ngomong Kristen itu karena Paulus. Loh, Paulus siapa dulu? Yang mengajari kan Kristus. Kembali lagi. Ya. Ini yang menarik gitu loh. Oke, berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang pluralisme, inklusivisme, ini nggak benar. Nah, jadi tetap pada akhirnya bukan kekristenannya eksklusif, tapi jalannya, Kristusnya, pribadi Kristus ini yang sebetulnya eksklusif. Iya. Nah, sebetulnya juga gini sih, Bu. Yang menarik adalah banyak orang mengklaim kekristenan itu terlalu eksklusif dan lain sebagainya, termasuk dengan agama tetangga. Dan saya sebut aja. Padahal pada kenyataannya bukan hanya kekristenan, Muslim dan Yahudi, 3 agama ini eksklusif sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita saling serang menyerang masalah eksklusif ya buat apa? Karena pada dasarnya ketiga ini juga sama sebetulnya. Pada hakikatnya di semua kalangan itu mengakui bahwa hukum Taurat itulah hukum yang mutlak. Ini secara Yahudi ya. Yes, hukum yang sempurna. Tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur nubuatan. Ada unsur-unsur segala sesuatu menceritakan tentang siapa? Tentang Kristus sendiri. Semuanya menjalar kepada ke situ sendiri. Dan mengarahkan, loh, mereka kok nggak mengakui? Oh ya, aku mengakui. Tapi sebagai apa? Hanya pengajaran. Kembali lagi, keselamatan itu karakter. Bahwa karakter itulah yang membawa keselamatan. Kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada satu pribadi loh.
Karena apa ya? Tadi itu, akulah jalan kebenaran dan itu. Melalui satu pribadi. Oke, mungkin tak rasa kita sudah clear ya. Yes. Untuk masalah ini mungkin ada satu pertanyaan yang terakhir di sini. Dikatakan, ini pertanyaan yang kita kumpulkan juga dari tim. Apakah semua agama ini masuk surga yang sama? Oke, kalau kita baca, kita simak. Speak up, talk everything.